Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Daniati, NIM 240410604149, kelas PGMI 5. Di sini, saya akan memenuhi tugas UAS PKN MI SD. Baiklah, materi yang pertama, pengenalan simbol, sila, dan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terbentuk melalui proses yang cukup panjang. Pancasila terbentuk melalui nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Simbol Pancasila memiliki makna yang melambangkan kekuatan, keberanian. Jumlah setiap bulu burung Garuda Pancasila, yang pertama sayap 17 helai, yang kedua ekor 8 helai, yang ketiga bulu di bawah perisai 19 helai, yang keempat bulu di leher 45 helai. Sila dan lambang Pancasila. Yang pertama, bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, pohon beringin, persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan di lingkungan keluarga. Sila pertama, berdoa dan beribadah bersama. Sila kedua, saling menyayangi dan membantu. Sila ketiga, rukun dan tidak bertengkar. Sila keempat, bermusyawarah saat mengambil keputusan. Sila kelima, membagi tugas secara adil. Materi kedua, makna setiap sila dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Makna sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama yakni mengandung kewajiban untuk menjalankan perintah agama masing-masing dan menghargai pemeluk agama lain. Makna sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung makna kemanusiaan tidak hanya berhubungan dengan etika, melainkan kesadaran moral untuk menolak segala bentuk ketidakadilan dan penindasan. Makna sila ketiga, persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui mekanisme musyawarah yang berlandaskan kebijaksanaan. Makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh keadilan dan dalam berbagai aspek kehidupan. Materi ketiga, Pancasila sebagai kesatuan utuh, dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi. Sejarah Pancasila. Yang pertama, pembentukan BPUPKI. Yang kedua, tugas dan sidang BPUPKI. Ada 2 sidang, sidang pertama dan sidang kedua. Yang ketiga, Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Pembentukan PPKI, sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga, keputusan Presiden RI. Nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi yang keempat,
aturan hak dan kewajiban di lingkungan dasar yaitu keluarga. Pengertian aturan hak dan kewajiban dalam keluarga merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur tentang hubungan antar anggota keluarga seperti suami, istri, dan anak-anak, agar setiap pihak mengetahui dan melaksanakan perannya secara adil, seimbang, dan bertanggung jawab. Aturan dalam keluarga adalah pedoman yang mengatur hubungan antar anggota keluarga agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang tertib, harmonis, dan saling menghargai. Hak dalam keluarga. Hak dalam keluarga merupakan sesuatu yang melekat pada setiap anggota keluarga yang harus dipenuhi dan dihormati oleh anggota keluarga lainnya, seperti hak ayah dalam keluarga, hak ibu dalam keluarga, hak anak dalam keluarga. Kewajiban dalam keluarga terbagi menjadi 5. Yang pertama, kewajiban nafkah dalam keluarga. Yang kedua, kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak. Yang ketiga, kewajiban keluarga dalam perspektif sosial dan etika. Yang keempat, komunikasi dalam keluarga. Yang kelima, pendidikan dalam keluarga. Konsep norma, kesepakatan, beserta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Konsep norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis norma. Yang pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan. Yang keempat, norma hukum. Aturan, hak, dan kewajiban di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal. Pengertian aturan, hak, dan kewajiban di sekolah dan di lingkungan tempat tinggal. Aturan di sekolah yaitu pedoman bagi seluruh warga sekolah untuk mengatur perilaku agar tercipta suasana yang tertib, aman, dan menyenangkan. Hak dan kewajiban saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Hak siswa belajar mendapatkan perlindungan dan penghargaan. Kewajiban siswa menaati peraturan, menghormati guru, dan melaksanakan tugas dengan baik. Aturan, hak, dan kewajiban di sekolah. Yang pertama, aturan di sekolah. Yang kedua, hak di sekolah. Yang ketiga, kewajiban di sekolah. Aturan, hak, dan kewajiban di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, aturan di lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, hak di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, kewajiban di lingkungan tempat tinggal. Identitas di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pengertian identitas diri. Identitas berasal dari bahasa Latin, identitas yang berarti kesamaan atau jati diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas adalah ciri khas seseorang atau kelompok yang membedakan dari yang lain. Identitas diri mencakup karakter, nilai, keyakinan, dan peran sosial yang membentuk jati diri seseorang. Unsur identitas diri. Yang pertama, unsur biologis atau genetik, jenis kelamin, keturunan, kondisi fisik. Yang kedua, unsur psikologis, minat dan hobi. Yang ketiga, unsur sosial dan kultural, bahasa dan agama. Proses pembentukan identitas diri. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Yang ketiga, dinamika pembentukan identitas. Peran lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat dalam pembentukan identitas diri. Yang pertama, di lingkungan rumah. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Pemahaman dan penghargaan terhadap identitas diri dan orang lain. Memahami diri, menyadari nilai, potensi, dan jati diri untuk membangun karakter diri. Menghargai orang lain, menerima perbedaan, dan bersikap toleran di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter menanamkan sikap saling menghargai sejak dini
untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan harmonis. Identitas kepada keluarga dan teman, budaya, suku, bahasa, dan agama di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Peran budaya, suku, bahasa, dan agama. Budaya membentuk nilai dan kebiasaan, suku memberi adat dan tradisi, bahasa simbol identitas dan pewaris budaya, agama pedoman moral dan spiritual. Identitas dalam kehidupan sehari-hari. Rumah, dasar bahasa, budaya, agama. Sekolah, belajar toleransi dan keberagaman. Masyarakat, praktik tradisi dan interaksi sosial. Tantangan dan upaya dalam menjaga identitas. Tantangan globalisasi, media sosial, berkurangnya tradisi lokal, upaya pendidikan budaya, pelestarian tradisi, dan pemanfaatan teknologi. Sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya tersebut dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ruang lingkup keberagaman budaya Indonesia. Yang pertama, etnis. Yang kedua, bahasa daerah. Yang ketiga, agama dan kepercayaan lokal. Yang keempat, adat dan kesenian. Yang kelima, dimensi ekologis. Yang keenam, dimensi temporal. Integrasi keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, interaksi sosial dan pendidikan. Yang kedua, peran media dan ruang digital. Yang ketiga, nilai inti, toleransi, persatuan, gotong royong, keadilan, dan kesetaraan. Sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya. Yang pertama, menghormati keberagaman budaya adalah sikap yang mencakup pengakuan, penghargaan, dan penerimaan terhadap perbedaan budaya yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga keberagaman budaya. Menjaga keberagaman budaya dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berarti mempertahankan dan menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Melestarikan keberagaman budaya adalah dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, berarti upaya mempertahankan, merawat, dan mengembangkan kekayaan budaya yang ada di Indonesia sambil tetap menunjung tinggi persatuan dalam perbedaan. Lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI dan sikap menjaganya. Lingkungan rumah sebagai bagian dari NKRI adalah tempat pendidikan pertama yang menanamkan nilai moral, sosial, dan kebangsaan. Orang tua berperan menumbuhkan disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan nasionalisme. Pembiasaan sederhana seperti menyanyikan lagu kebangsaan, menghargai simbol, dan gotong royong memperkuat rasa cinta tanah air. Keluarga juga menanamkan nilai toleransi dan menghargai keberagaman, pondasi utama menjaga keutuhan NKRI. Nilai kebangsaan dalam lingkungan rumah. Yang pertama, menghormati perbedaan agama dan budaya. Yang kedua, melatih anak berdialog dan bermusyawarah. Yang ketiga, menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Yang keempat, rumah menjadi dasar ketahanan moral dan ideologi bangsa. Kolaborasi rumah dan sekolah. Keluarga memberi keteladanan moral dan emosi. Sekolah memperkuat aspek intelektual dan sosial. Keduanya membentuk karakter kebangsaan yang utuh dan cinta NKRI. Nilai nasionalisme di sekolah. Yang pertama, melalui interaksi sosial, siswa belajar menghargai keberagaman. Yang kedua, sekolah sebagai membangun kepedulian di lingkungan dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, guru berperan strategis sebagai teladan nilai kebangsaan dan moral. Lingkungan tempat tinggal, RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan,
sebagai bagian NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Apa pengertian lingkungan tempat tinggal sebagai bagian dari NKRI? Lingkungan tempat tinggal bukan hanya ruang hunian, tetapi juga wadah interaksi sosial yang membentuk karakter, nilai kebersamaan, dan kesadaran warga terhadap hak serta kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks NKRI, lingkungan ini menjadi miniatur negara yang menanamkan rasa memiliki tanggung jawab dan cinta tanah air melalui praktik sosial sehari-hari. Mengapa penting kerjasama dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggal? Keberagaman, persatuan, konflik atau permasalahan. Contoh kerjasama dalam keberagaman di lingkungan tempat tinggal. Yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kedua, keamanan lingkungan. Yang ketiga, acara kebersamaan lintas agama dan budaya. Yang keempat, bantuan sosial untuk warga yang membutuhkan. Yang kelima, kegiatan pemuda atau Karang Taruna. Struktur wilayah yang lebih luas, kabupaten, kota, provinsi. Sebagai bagian NKRI, perilaku gotong royong untuk menjaga persatuan dipahami sebagai wujud bela negara. Contoh gotong royong sebagai bela negara dalam persatuan. Yang pertama, kerja bakti. Yang kedua, sikamling atau ronda malam. Yang ketiga, bantuan sosial. Yang keempat, partisipasi dalam pembangunan daerah.